Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas struktur dalam mata kuliah Farmakologi 1 dengan dosen pengampu Ibu Apoteker Nia Kurniasi, MSc. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 15 anggota kelompok yang akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Saraf Pusat. Konsep pembahasan. Pertama, pengertian sistem saraf pusat. Kedua, penggolongan obat sistem saraf pusat. Ketiga, ayat kauliah mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat adalah bagian dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem ini adalah salah satu dari bagian utama dari sistem saraf. Dan yang lainnya adalah sistem saraf perifer yang berada di luar otak dan sumsum tulang belakang. Fungsi saraf pusat ialah mengkoordinasi, menafsirkan, mengontrol, dan interaksi antara individu dengan lingkungan sekitar. Penggolongan obat sistem saraf pusat diantaranya analgetik antipiretik adalah kombinasi golongan obat yang umumnya digunakan untuk meredakan gejala demam dan meredakan rasa nyeri yang dialami pada infeksi, peradangan otot dan sendi, serta dismenor. Ada 3 jenis golongan analgetik antipiretik adalah yang pertama salisilat seperti aspirin, yang kedua paraminofenol seperti paracetamol dan sodium, dan yang ketiga obat antiinflamasi nonsteroid seperti ibuprofen, ketoprofen, naproxen, dan sodium. Mekanisme kerja dari analgetik antipiretik yang berindikasi menghilangkan sakit kepala, nyeri otot, dan demam. Contoh obatnya yaitu golongan salisilat yang berindikasi menghambat enzim sikloksigonase. Contoh obatnya analgetik narkotika, dan yang berindikasi untuk memperkuat anestesi. Contoh obatnya yaitu pentanil dan alpentanil. Hipnotik dan sedatif sebagai berikut. 1. Golongan barbiturat. Contoh obat fenorbital, butobarbital, siklobarbital, heksobarbital. 2. Golongan benzodiazepin. Contoh obat flurazepam, netrajepam, flunitrazepam, triazepam. 3. Golongan alkohol dan aldehid. Contoh obat klarhidrat dan turunannya serta paraldehid. 4. Golongan bromid. Contoh obat garam bromid atau kalium, natrium, dan amonium, dan turunan ur seperti karbonal dan bromisopal. 5. Golongan lain. Contoh obat senyawa piperidion atau glutadimida dan metakualon. Obat antiepileptika. Anestetik lokal, obat yang merintangi secara reversibel penerusan impuls-impuls syaraf ke SPP, susunan syaraf pusat. Pada kegunaan lokal, dengan demikian dapat menghilangkan rasa nyeri, gatal-gatal, panas atau dingin. Secara kimiawi, dibagi 2 kelompok yaitu senyawa ester, contoh obat prokain, benzokain, bupakain, tetrakain, dan oksibuprokain. 2. Senyawa amida, contoh obat lidokain, mepikain, bupikain, cincokain, dan lain-lain. 2. Anestetika umum, obat yang dapat menimbulkan suatu keadaan depresi pada pusat-pusat saraf tertentu yang bersifat reversibel, di mana seluruh perasaan dan kesadaran ditiadakan. Menurut penggunaannya digolongkan menjadi 2, yaitu 1. Anestetik injeksi, contoh obat diazepam, barbital ultrashort acting atau tiopental, dan heksobarbital. 2. Anestetik inhalasi, diberikan sebagai uap melalui saluran pernapasan, contohnya ether. Psikofarmaka. Obat psikotropik adalah obat yang bekerja secara selektif pada susunan saraf pusat atau SSP.
dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku, dan digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik. Psikofarmaka dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, obat yang menekankan fungsi psikis terhadap susunan saraf pusat, yaitu neuroleptika. Neuroleptika mempunyai beberapa khasiat sebagai berikut. Sedatif yaitu menghilangkan rasa bimbang, takut, dan gelisah. Contohnya tioridazina. Antiemetika yaitu merintangi neurotransmitter ke pusat muntah. Contohnya prochlorperazine. Analgetika yaitu menekan ambang rasa nyeri. Contohnya haloperidinol. 2. Obat yang menstimulasi fungsi psikis terhadap susunan saraf pusat dibagi menjadi 2. Yang ada antidepresiva. Antidepresiva dibagi dalam 2 golongan. Yang pertama ada antidepresiva generasi pertama, seringkali disebut antidepresiva triklis dengan efek samping gangguan pada sistem otonom dan jantung. Contohnya imipramin dan amitriptilin. Yang kedua ada antidepresiva generasi kedua, tidak menyebabkan efek anticholinergic dan gangguan jantung. Contohnya ada meprotilin dan mianserin. B. Psikostimulansia yaitu obat yang dapat mempertinggi inisiatif, kewaspadaan, dan prestasi fisik dan mental di mana rasa letih dan kantuk ditangguhkan, memberikan rasa nyaman dan kadang perasaan tidak nyaman tapi bukan depresi. 3. Obat yang mengacaukan fungsi mental tertentu seperti zat-zat halusinasi, pikiran, dan impian atau khayal. Obat antidepresan, obat yang dapat memperbaiki suasana jiwa, dapat menghilangkan atau meringankan gejala-gejala keadaan murung yang tidak disebabkan oleh kesulitan sosial, ekonomi, dan obatan serta penyakit. Berbagai jenis obat antidepresi, amitriptyline HCl, fluoxetine, venlafaxine, phenelzine, bupropion, lorazepam, alprazolam. Obat stimulansia. Stimulansia merupakan suatu zat yang dapat merangsang sistem saraf pusat yang dapat mempercepat proses-proses dalam tubuh, dapat meningkatkan kemampuan fisik dan mental, meningkatkan konsentrasi, dapat membuat seseorang lebih siaga, serta dapat meminimalisasi kelelahan. Contoh obat stimulansia: amfetamin, dextroamfetamin, dan metilpenidat. Obat antiepileptika yaitu merupakan obat untuk menghentikan penyakit ayan, yaitu suatu kondisi gangguan saraf yang timbul secara tiba-tiba dan juga berkala. Ada kalanya disertai dengan perubahan-perubahan kesadaran. Sini saya akan membacakan surat Quran surat Hud ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tawakkaltu 'alallah rabba wa rabbakum ma min dabbatin illa huwa ahid binasiyatiha inna rabba ala siratim mustaqim. Artinya, sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya atau mengusinya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus dan adil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.